Seorang remaja di Pasar Rebo, Jakarta Timur menderita obesitas dengan berat badan mencapai 200 kg. Jumlah kasus diabetes tipe 1 pada anak Indonesia meningkat. Indonesia berada di urutan kelima dengan jumlah pengidap diabetes. Sementara kasus hipertensi di Jawa Timur saat ini Ulama ini dikabarkan tidak menarikkan diri karena mengidap hipertensi. Halo semuanya, selamat datang di podcast kesehatan. Saya Naswa yang akan memandu diskusi hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah apakah gaya hidup sehat harus menjadi prioritas utama di era sekarang? Di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi saat ini, banyak orang mulai sadar akan pentingnya kesehatan. Namun, masih ada yang merasa bahwa menerapkan gaya hidup sehat tidak terlalu mudah karena berbagai alasan, seperti waktu, biaya, maupun tuntutan pekerjaan. Untuk pembahasan topik ini, telah hadir bersama kita Anin dan Nasya yang akan mendukung pentingnya gaya hidup sehat, serta Anes yang akan memberikan pandangan kontra. Halo semuanya. Halo semua, senang bisa ikut berdiskusi hari ini. Halo semuanya. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang saya. Baik, kita mulai dari Anes terlebih dahulu ya. Menurut kamu, mengapa gaya hidup sehat perlu menjadi prioritas? Menurut saya, kesehatan itu merupakan dasar dari segala aktivitas. Dengan tubuh yang lebih sehat, kita bisa bekerja, belajar, serta melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Selain itu, gaya hidup sehat juga mampu membantu kita mencegah dari berbagai penyakit yang sering dialami masyarakat oleh saat ini, seperti hipertensi, diabetes, serta obesitas. Maka kesehatan itu perlu menjadi prioritas bagi seseorang. Apakah menurutmu hidup sehat harus dilakukan dengan cara yang rumit? Enggak juga kok, banyak orang yang menganggap gaya hidup sehat itu perlu biaya yang mahal serta fasilitas tertentu. Tetapi kita bisa mulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin berolahraga. Bisa tolong diberikan contohnya, Anin? Misalnya memilih berjalan kaki jika jaraknya dekat, mengurangi konsumsi makanan cepat saji, atau mengatur waktu tidur dengan yang lebih baik. Langkah kecil seperti itu tetap memberikan manfaat. Baik, menarik sekali pendapat dari Anin. Sekarang saya akan berlanjut kepada Nasya. Bagaimana menurutmu? Saya setuju dengan Anin. Menurut saya, kesehatan merupakan investasi jangka panjang. Apa yang kita lakukan hari ini akan berpengaruh pada kondisi tubuh kita di masa depan. Seringkali orang baru memperhatikan kesehatan setelah mengalami sakit. Padahal jika sejak awal menerapkan kebiasaan sehat, banyak masalah kesehatan yang bisa dicegah. Selain kesehatan fisik, apakah ada manfaat lain dari gaya hidup sehat? Tentu ada. Gaya hidup sehat juga berpengaruh pada kesehatan mental. Misalnya, olahraga dapat membantu mengurangi stres dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Tidur yang cukup juga membantu kita lebih fokus dan tidak mudah lelah. Jadi manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh tubuh, tetapi juga pikiran ya? Betul sekali. Baik, sekarang kita dengarkan dari pandangan Anes ya. Mengapa kamu memiliki pendapat yang berbeda? Menurut saya, gaya hidup sehat memang penting, tetapi tidak semua orang bisa menjadikannya sebagai prioritas utama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menjalani hidup sehat. Misalnya, sebagian orang memiliki kesibukan pekerjaan yang sangat padat sehingga sulit mengatur waktu untuk berolahraga dan memasak makanan yang sehat. Ada juga masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga menganggap bahwa makanan sehat itu sulit untuk dijangkau. Selain itu, menurut saya, terkadang tren hidup sehat itu membuat seseorang itu merasa tertekan karena mereka harus menuntut standar yang dianggap sehat. Oh, jadi menurut Anes, tantangannya lebih pada penerapan pada kehidupan sehari-hari. Iya benar, saya tidak mengatakan bahwa kesehatan tidak penting. Saya setuju, menjaga kesehatan diperlukan. Namun, saya merasa setiap orang memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda. Ada orang yang harus lebih fokus memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum memikirkan gaya hidup sehat yang maksimal. Apakah kamu menganggap gaya hidup sehat itu tidak penting? Bukan begitu, saya tetap menganggap kesehatan penting.
Saya hanya berpendapat bahwa setiap orang memiliki prioritas dan kondisi yang berbeda, sehingga cara menerapkan hidup sehat juga tidak bisa disamakan. Baik, kita akan mendengarkan kembali pendapat Anin. Bagaimana tanggapanmu mengenai pendapat yang Anes berikan? Saya memahami apa yang disampaikan oleh Anes. Memang tidak semua orang memiliki kondisi yang sama. Namun menurut saya, hidup sehat itu tidak harus dilakukan secara sempurna. Yang penting adalah ada usaha untuk menjaga kesehatan sesuai kemampuan masing-masing. Baik, terima kasih pendapat dari Anin, sangat bagus. Sekarang kita balik ke pendapat Nasya. Bagaimana pendapatmu, Nasya? Saya setuju dengan keduanya. Menurut saya yang paling penting itu adalah kesadaran. Hidup sehat bukan tentang mengikuti tren atau standar orang lain, melainkan tentang menjaga tubuh kita sendiri. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan lebih baik daripada perubahan besar yang hanya dilakukan sesaat. Oke, sekarang kita ke Anes ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Anes? Saya setuju dengan pendapat tersebut. Menurut saya, edukasi kesehatan perlu terus diberikan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa hidup sehat bisa dilakukan dengan cara sederhana dan tidak selalu membutuhkan biaya besar. Jadi sebenarnya kalian sepakat bahwa kesadaran itu penting. Tetapi penerapan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu ya? Betul. Saya setuju. Oke, tadi kita sudah mengobrol soal pentingnya gaya hidup sehat. Nah, sekarang kita bahas yang lebih dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu kebiasaan mahasiswa. Jujur aja ya, siapa di sini yang pernah bilang nanti aja hidup sehatnya kalau tugas sudah selesai? Waduh, sayang banget sih. Kayaknya hampir semua mahasiswa pernah ngalamin pas lagi banyak deadline yang dipikirin gimana caranya tugas selesai. Makanya jadi nggak teratur, tidur berantakan, bahkan minum air putih aja kadang lupa. Iya, apalagi kalau lagi minggu-minggu ujian, rasanya sehari itu kurang dari 24 jam. Sarapan sering dilewatkan, siang makan apa adanya, malam baru makan banyak karena baru sempat. Belum lagi kalau tugas kelompok, kadang baru mulai diskusi malam hari, terus keterusan sampai dini hari, besok paginya harus kuliah lagi. Nah, menurut kalian nih alasan sibuk itu memang benar-benar nggak sempat atau sebenarnya kita yang belum pintar mengatur waktu? Kalau menurutku dua-duanya, ada yang memang jadwalnya padat banget, tapi ada yang sebenarnya punya waktu luang, cuma habis buat hal-hal yang nggak terlalu penting. Iya benar, kadang niatnya buka HP cuma 5 menit buat istirahat, tahu-tahunya 1 jam lewat. Wah, ternyata kita senasib ya. Kalau dipikir-pikir, waktu 1 jam itu sebenarnya bisa dipakai buat banyak hal. Misalnya jalan santai, beres-beres kamar, atau bahkan tidur sebentar. Benar, kadang kita merasa nggak punya waktu, padahal waktunya ada, cuma belum dimanfaatkan dengan baik. Kalau soal makan, menurut kalian apa tantangan terbesar mahasiswa untuk menjaga pola makan? Menurutku yang paling terasa itu karena praktis. Banyak mahasiswa akhirnya lebih memilih makanan cepat saji atau mie instan karena cepat dan murah. Iya, kadang bukan karena nggak tahu mana yang sehat, tapi karena pilihannya memang lebih mudah. Padahal sebenarnya kita nggak harus langsung makan yang mahal atau makanan organik. Misalnya saat beli makan, kita bisa tambah sayur atau pilih minuman yang lebih sehat seperti air putih. Berarti hidup sehat itu sebenarnya bisa dimulai dari pilihan-pilihan kecil ya? Betul, yang penting dilakukan terus-menerus. Nah, sekarang kita bahas olahraga. Jujur aja ya, siapa yang rutin olahraga? Kalau rutin sih masih proses. Aku juga belum rutin banget. Aku biasanya pilih naik tangga daripada lift. Memang kelihatannya sederhana, tapi lumayan bikin badan lebih banyak gerak. Kadang orang mikir olahraga itu harus lari 5 km atau nge-gym setiap hari. Padahal nggak harus begitu kan? Iya, jalan kaki 30 menit juga sudah bagus. Yang penting tubuh kita aktif bergerak. Aku pernah baca juga kalau terlalu lama duduk itu kurang baik buat kesehatan. Jadi sekali berdiri atau peregangan juga penting. Apalagi mahasiswa banyak duduk di kelas, lanjut mengerjain tugas pakai laptop, habis itu main HP lagi, hampir seharian duduk. Wah iya ya, kadang badan capek bukan karena terlalu banyak gerak, tapi justru karena terlalu lama diam. Betul, makanya sekarang aku kalau belajar lama, setiap 1 jam biasanya berdiri dulu sebentar atau jalan ke dapur ambil minum.
Ngomong-ngomong nih ya, soal minum, kalian termasuk yang rajin minum air putih nggak? Jujur dulu sering lupa, baru sadar pas kepala mulai pusing atau tenggorokan kering. Aku sekarang selalu bawa botol minum ke kampus, jadi lebih ingat buat minum. Aku juga, soalnya kalau nggak bawa botol sendiri, kadang sampai pulang baru sadar belum banyak minum. Nah, kebiasaan kecil kayak gitu ternyata juga berpengaruh ya. Iya, kadang kita terlalu fokus mencari cara hidup sehat yang rumit. Padahal hal sederhana seperti minum air putih yang cukup saja sudah memberikan manfaat. Selain kesehatan fisik, kita juga sering dengar soal kesehatan mental. Menurut kalian seberapa penting sih menjaga kesehatan mental? Penting banget, karena kalau pikiran lagi stres atau terlalu capek, biasanya badan juga ikut nggak enak. Benar, kadang kita merasa harus terus produktif, padahal istirahat juga penting. Aku juga belajar kalau istirahat itu bukan berarti malas. Justru dengan istirahat yang cukup, kita bisa kembali belajar atau bekerja dengan lebih fokus. Nah, ini yang kadang masih banyak disalahartikan ya. Ada yang merasa bersalah kalau istirahat. Padahal tubuh kita juga punya batas, kalau dipaksa terus, nanti malah sakit. Dan kalau sudah sakit, akhirnya tugas jadi tertunda. Benar juga ya, jadi ujung-ujungnya tetap harus menjaga keseimbangan. Kalau boleh kasih satu tips sederhana buat teman-teman mahasiswa yang lagi dengar podcast ini apa nih? Mulai dari tidur yang cukup, jangan biasakan begadang kalau memang tidak perlu. Kalau dari aku, perbanyak minum air putih dan usahakan bergerak setiap hari meskipun cuma sebentar. Kalau aku, jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Mulai aja dari kebiasaan kecil yang sesuai dengan kemampuan kita. Aku setuju banget, karena hidup sehat itu bukan perlombaan. Kita nggak harus langsung sempurna. Yang penting mulai dulu, lakukan secara konsisten dan nikmati prosesnya. Benar, perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan terasa manfaatnya dalam jangka panjang. Daripada menunggu hari Senin atau awal bulan buat mulai hidup sehat. Lebih baik mulai hari ini juga. Nah, setuju banget. Oke, setelah ngobrol soal kebiasaan mahasiswa, sekarang kita lanjut ke sesi yang lebih seru. Kita bakal memberikan pesan kepada para pendengar seputar gaya hidup sehat. Kira-kira kalian siap nggak nih? Siap. Sebelum kita menutup podcast ini, saya akan meminta setiap narasumber memberikan pesan singkat untuk para pendengar. Pesan dari saya, jangan menunggu sakit untuk mulai kesehatan. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk belajar, bekerja, dan menikmati kehidupan. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari ini, seperti tidur cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan rutin berolahraga. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan manfaat di masa depan. Terima kasih Ani. Yang selanjutnya bagaimana dengan Nasya? Saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih peduli terhadap tubuh sendiri. Jangan terlalu sibuk mengejar nilai, pekerjaan, atau aktivitas sampai lupa beristirahat. Ingat bahwa tubuh kita juga membutuhkan waktu untuk pulih agar tetap bisa beraktivitas dengan baik. Selain itu, jangan mudah percaya pada tren kesehatan yang belum tentu benar. Cari informasi dari sumber yang terpercaya dan sesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Hidup sehat bukan tentang mengikuti orang lain, tetapi tentang menjaga diri sendiri. Terima kasih banyak Nasya. Sekarang kita dengarkan pesan dari Anes. Pesan dari saya, jangan merasa minder karena belum bisa menjalankan gaya hidup sehat seperti yang sering kita lihat di media sosial. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Yang penting adalah terus berusaha menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Kalau hari ini bisa minum air putih lebih banyak, tidur lebih cepat, atau berjalan kaki beberapa menit, itu sudah merupakan langkah yang baik. Jangan menyerah hanya karena perubahan yang dilakukan terasa kecil, karena kebiasaan baik akan memberikan hasil jika dilakukan secara konsisten. Terima kasih atas pesan-pesan yang bermanfaat. Saya harap para pendengar bisa mengambil pelajaran bahwa menjaga kesehatan bukan berarti harus melakukan hal-hal yang sulit, tetapi dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita semua menjadi termotivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung episode. Seru banget bisa ngobrol bareng Ani, Nasya, dan juga Anes tentang gaya hidup sehat dari sudut pandang mahasiswa.
Semoga obrolan kita hari ini nggak cuma jadi teman di perjalanan atau saat sedang ngerjain tugas, tetapi juga bisa jadi pengingat kalau menjaga kesehatan itu nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu Senin, nggak perlu nunggu tahun baru. Mulainya ya sekarang. Kalau hari ini kalian habis dengerin podcast ini terus jadi minum air putih, tidur lebih cepat, jalan kaki lebih banyak, atau mulai mengurangi begadang, berarti tujuan podcast ini sudah tercapai. Karena ingat, deadline memang penting, tetapi kesehatan tetap nomor 1. Tugas bisa dikerjakan lagi, tapi tubuh kita nggak bisa diganti. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa terus dukung podcast ini. Nantikan episode-episode berikutnya dan bagikan podcast ini ke teman, sahabat, atau keluarga yang juga butuh sedikit motivasi buat hidup lebih sehat. Saya Naswa bersama Anin, Nasya, dan Anes pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.